Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Endah Fajar. Di sini saya akan menerangkan pembelajaran kelas 9. Kali ini kita akan membahas mengenai interaksi antar negara Asia dan negara lainnya di dunia ini. Sebelum kita mulai materi ini, kita akan mengadakan moto terlebih dahulu. Motonya apa? Sejarawan, ekonom, mendunia, melesat. Capcus, kita ikuti pembelajaran kali ini. Anak-anak, mengapa kita perlu mempelajari negara Asia dengan negara lainnya? Karena di era global ini memang yang namanya hubungan antar negara itu sudah sangat luas sekali. Asia sebagai negara yang notabene merupakan negara sebagian besar adalah negara berkembang, merupakan tempat untuk orang-orang melakukan impor ke wilayah Asia. Tetapi ada dua negara menjadi negara besar atau boleh dikatakan sebagai negara maju, yaitu negara Korea dan negara Jepang. Kali ini interaksi antara negara Asia dan negara lainnya akan Bu Endah bahas mulai dari wilayah Asia Tenggara terlebih dahulu. Adapun kompetensi dasarnya atau KD-nya adalah menelaah perubahan ruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dan dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan indikator pencapaian kompetensinya mengidentifikasi letak benua Asia dan benua lainnya, mengidentifikasi luas wilayah benua Asia dan benua lainnya, menganalisis perubahan ruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan ekonomi manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Kita mulai, perhatikan peta dunia ini. Di manakah wilayah Asia? Kalau dilihat sekilas, Asia merupakan benua yang terbesar dengan luas kira-kira kurang lebih 44.579.000 km persegi. Wilayah yang terluas ini hanya ada dua negara, yaitu wilayah Jepang dan Korea Selatan yang merupakan negara maju. Sedangkan wilayah-wilayah lainnya masih sebagian besar adalah negara berkembang. Sehingga bagi benua-benua yang lainnya, Asia merupakan suatu daratan yang empuk untuk didatangi oleh barang-barang mereka. Amerika, kemudian Afrika, Eropa, Australia, ini mereka banyak yang melakukan impor ke wilayah Asia, ekspor dan impor ke wilayah Asia. Nah, kita lihat di sini pertama kali benua Asia, luas wilayahnya 44.579.000 km persegi. Kalau dilihat secara kenyataannya bahwa luas sekian ini dibandingkan dengan benua-benua lainnya itu wilayahnya sangat luas sekali. Walaupun kalau dilihat sementara, kalau dilihat Asia itu sebetulnya tidak terpecah dengan wilayah Eropa. Ya, Eropa itu merupakan wilayah yang gandeng dengan wilayah Asia, makanya sering disebut Erep atau tempat di mana matahari tenggelam. Makanya ada kata-kata Europe. Sedangkan mengapa kok dipisahkan dengan Asia? Sebab wilayah Eropa mempunyai kebudayaan yang benar-benar berbeda dengan wilayah Asia. Kemudian kita mulai dengan batas-batas wilayah Asia terlebih dahulu. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Arktik, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah barat itu berbatasan dengan wilayah Afrika, benua Afrika dan benua Eropa. Sehingga boleh dikatakan memang wilayah Asia adalah wilayah yang sangat luas sekali ya, dengan luas 44.579.000 km. Bayangkan luasnya ya. Nah, dari luas ini Asia sendiri itu dibagi menjadi 6 region.
Yang pertama jelas kalian tahu negara Indonesia itu berada di wilayah Asia Tenggara. Ya. Wilayah Asia Tenggara itu terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, Singapura, dan Timor Leste. Dari 11 negara ini, 10 negara sudah masuk menjadi negara ikut organisasi ASEAN, sedangkan 1 negara Timor Leste belum. Timor Leste baru menjadi negara peninjau. Kemudian dilanjutkan Asia Timur. Asia Timur dari wilayah Asia merupakan wilayah yang paling maju, ya. Di sini ada Korea Selatan dengan Jepang, merupakan 2 negara yang dilihat dari ekonominya sudah begitu maju. Selain itu ada Cina, Hong Kong, Taiwan, Makau, Mongolia, Korea Utara. Nah, dari negara-negara ini bukan berarti tidak ada yang maju. Sebetulnya Hong Kong dilihat dari segi ekonominya itu sangat bagus, tetapi karena Hong Kong memang masih di bawah pemerintahan Cina. Kalau Cina kalian tahu masa pandemi ini 2020 ini COVID itu asal mulanya dari Cina, merebak kemudian sampai Indonesia, sampai sekarang kita melakukan pembelajaran jarak jauh pun itu karena ada COVID ini. Dilanjut dengan Arab Saudi. Arab Saudi merupakan negara kaya raya. Tahun 2020 ini Indonesia dan negara-negara lainnya tidak boleh melakukan ibadah haji ke sana karena berkenaan dengan penyakit COVID. Kemudian ada Irak, Iran, Israel, Palestina, 2 wilayah yang selalu berseteru. Kuwait, Oman, Yaman, Uni Emirat Arab terkenal dengan kekayaannya, ya. Emir-emir di sana merupakan orang-orang kaya di dunia. Armenia, Azerbaijan, Bahrain, dan Georgia. Ini wilayah yang dulunya pernah masuk ke wilayah Rusia. Kemudian Asia Tengah atau juga bisa disebut Asia Utara, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Ini wilayah yang dulunya merupakan jajahan Rusia, ya. Tapi sekarang sudah merdeka. Asia Selatan. Nah, Asia Selatan siapa yang tahu? Negara dengan jumlah penduduk terbesar yang kedua. Mana? India, betul sekali. India itu merupakan negara di Asia Selatan yang terbesar. Kalau kalian lihat film India itu merebak sekali. Apapun pasti dinyanyikan, sedih nyanyi, gembira nyanyi, lihat tembok nyanyi, lihat pohon nyanyi. Itu diibaratkan seperti itu ya untuk India. Ada Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Kemudian yang terakhir, regionnya adalah Asia Minor. Kenapa disebut Asia Minor? Sebab ini wilayahnya sebetulnya kalau dilihat itu bisa masuk wilayah Asia Barat. Tetapi karena lebih dekat ke wilayah Eropa, makanya sering disebut sebagai Asia Minor, yaitu wilayah Turki. Sampai di sini cukup jelas? Oke, kita lanjut. Wilayah Asia sudah. Nah, kita akan kembali lagi ke wilayah negara lainnya, yaitu kita tinjau satu persatu, dimulai dengan benua Amerika. Apa yang kalian tahu dari benua Amerika? Ya betul, benua Amerika sering disebut sebagai benua merah. Kenapa disebut benua merah? Apakah di sana tanahnya merah? Oh tidak, ternyata karena terkenal dengan suku Indiannya. Suku Indian itu sering disebut sebagai suku bangsa yang berkulit merah. Bukan karena kulitnya yang merah, tetapi orang-orang Indian itu senang sekali mengecat badannya dengan warna merah. Nah, sebelum lebih lanjut kita bicara mengenai Amerika, mengenai benua Amerika. Amerika dibatasi oleh sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, kemudian sebelah barat Pasifik, Samudra Pasifik. Sebelah selatan itu sebetulnya perbatasan antara Samudra Pasifik dan Atlantik, atau kita sebut saja dengan Laut Antartika. Sedangkan di sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Arktik atau Samudra Arktik. Ya.
Nah, wilayah Amerika atau benua Amerika dibagi menjadi dua, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kalian tahu di utara ada dua negara besar, mana? Ya betul, Kanada dan Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara yang seringkali disebut sebagai negara adikuasa. Perang Dunia Pertama dia tidak ikut, Perang Dunia Kedua dia mulai ikut, bahkan kemudian Amerika Serikat berkuasa sekali di PBB. Ya, karena kenapa? Karena Amerika Serikat mempunyai hak veto di PBB. Ya betul. Nah, sedangkan Kanada sampai sekarang masih berbentuk kerajaan. Kok kerajaan? Iya, sampai sekarang Kanada atau negara Kanada masih di bawah pemerintahan Inggris. Sehingga kalau dilihat dari bentuk negaranya, itu kerajaan, kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negaranya dipegang oleh Ratu Inggris. Ada negara Meksiko. Negara Meksiko itu juga masih masuk wilayah Amerika bagian utara. Nah, Amerika bagian selatan, siapa yang tahu? Ya, terkenal dengan sepak bolanya. Hampir semua wilayah di Amerika Selatan itu rata-rata pemain-pemain yang terkenal. Contoh Ronaldo. Itu dari Amerika Selatan. Ada negara Brasil, negara Argentina. Siapa yang tidak tahu Brasil? Siapa yang tidak tahu Argentina? Merupakan negara-negara yang dilihat dari sepak bolanya sangat bagus sekali. Ya, ada Portugis atau Portugal, itu juga bagus negaranya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan benua Afrika. Nah, kalau benua Afrika sering disebut sebagai benua hitam. Mengapa? Karena kulit penduduknya atau rasnya itu berkulit hitam. Terkadang juga dilihat dari perekonomiannya, sebagian besar di sana adalah masih menjadi negara miskin. Makanya selain benua hitam juga negara miskin. Padahal kalau dilihat dari sumber daya alamnya, wilayah Afrika merupakan wilayah yang sumber daya alamnya sangat bagus sekali. Emas terbesar di dunia ada di benua Afrika. Ada intan, berlian, itu dari Afrika. Sampai juga alat untuk HP itu juga awalnya ditemukan dari Afrika, sumber daya alamnya dari Afrika. Nah, kenapa kok disebut benua hitam? Sebab sumber daya manusianya yang kurang. Makanya ayo kalian belajar lebih baik lagi agar sumber daya manusia Indonesia itu tinggi, ya. Kita harus bersaing dengan negara lain di era globalisasi ini. Jangan sampai Indonesia terinjak-injak oleh negara lain di bidang ekonomi tentu saja, ya. Kemudian kita menuju ke Eropa. Eropa sering disebut sebagai benua biru. Kenapa benua biru? Karena matanya orang-orang Eropa itu bermata biru. Selain itu dilihat dari sejarahnya, Eropa itu dulu merupakan negara yang sering atau memang negara penjajah di dunia. Hampir semua wilayah di dunia ini pernah dijajah oleh orang Eropa. Sehingga mereka menyebut diri mereka adalah seorang bangsawan yang notabene kalau bangsawan itu berdarah biru. Nah, batas Eropa sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah timur berbatasan dengan Asia. Tadi ada pegunungan Ural, ada sungai Ural. Sebelah selatan itu dengan Laut Tengah, berbatasan Afrika dengan Afrika. Dan di sebelah barat dengan Samudra Atlantik. Dilihat dari ekonominya, memang di antara negara-negara atau benua di dunia, Eropa itu paling bagus. Hampir semua negaranya sudah merupakan negara maju. Bahkan di sana sudah dibentuk dengan MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, dengan satu mata uang yaitu euro. Nilainya sangat tinggi sekali. Hanya memang Inggris kemarin sudah menyatakan ikut euro, tetapi dia tetap mempertahankan mata uang mereka. Karena pound sterling itu, satu pound sterling nilainya lebih dari 16.000 untuk rupiah.
Bayangkan kalau kamu punya 1.000 pound sterling saja, kalikan 16.000, sudah berapa yang kamu punya? Iya, banyak sekali ya. Mata uangnya itu tinggi sekali. Sekilas mengenai Eropa Barat itu hampir semuanya negara yang terkenal ada. Inggris, Prancis, bukan Prancis ya, Inggris, kemudian ada Belanda, ada Jerman. Itu negara-negara yang dikatakan dari segi ekonominya tinggi sekali. Makanya Eropa sampai sekarang merupakan negara yang dilihat dari ekonominya yang sangat tinggi. Terakhir, kita akan bicara Australia. Kenapa disebut benua terakhir ditemukan? Australia ditemukan pada saat penjelajahan samudra. Ya. Nah, pada saat penjelajahan samudra ini orang Inggris menjadikan Australia setelah ditemukan itu untuk pembuangan penjahat-penjahat dari Inggris. Kalau di Indonesia ya di Nusa Kambangan, tapi dulu Inggris membuang penjahatnya ke wilayah Australia. Hanya memang penjahat-penjahat yang di Australia kemudian mereka menemukan sumber daya alam, emas itu ya di Kirby. Itu merupakan penghasilan Australia yang begitu tingginya. Satu benua, satu negara, tetapi belum merdeka. Kenapa belum merdeka? Sampai sekarang Australia masih di bawah pemerintahan Inggris. Ya, masih di bawah pemerintahan Inggris. Kalian tahu Australia penduduk aslinya adalah suku Aborigin. Ya, suku Aborigin yang sekarang suku Aborigin menjadi suku minoritas di Australia. Ya, kemudian senjatanya yang terkenal apa? Bumerang. Binatangnya yang terkenal kanguru. Ya, betul. Sehingga saat ini memang Australia menjadi negara yang maju walaupun masih di bawah pemerintahan Inggris. Nah, yang terakhir Antartika. Antartika akan dibahas pada pelajaran yang berikutnya karena Antartika ada bab tersendiri. Antartika dan Arktik itu ada bab tersendiri. Saya kira pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Endah sampaikan bermanfaat bagi semuanya dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Demikianlah tadi pembelajaran kelas 9 dengan judul interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Semoga materi yang sudah saya berikan tadi dapat diambil pembelajarannya. Like, subscribe, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.